Atma, namaste. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat, penuh dengan kelimpahan, sukacita ya teman-teman. Hari ini setelah membahas 11 cakra mayor, jujur kemarin saya nyari-nyari kira-kira mau topik apa lagi ya gitu. Akhirnya saya berpikir ya sudahlah kita coba bahas mengenai the law of attraction. Akhir-akhir ini muncul banyak banget mengenai video-video manifestasi, bagaimana caranya supaya bisa cepat kaya ya. Dan video law of attraction itu membuat saya sedikit tergelitik. Ini membahas dari sisi ngobrol-ngobrol yuk, jadi kita sifatnya cuma sharing ngobrol-ngobrol saja ya. Kalau menurut teman-teman sendiri, apakah teman-teman sudah mencoba apa yang ada di video-video teman-teman kita yang membahas mengenai the law of attraction, di mana sepertinya kok gampang banget ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tinggal tulis scripting, tinggal membayangkan saja, lalu besoknya tiba-tiba apa yang kita inginkan itu datang. Apakah semudah itu gitu ya? Kita coba sambil ngobrol-ngobrol kita bahas ya teman-teman. Ya teman-teman, the law of attraction. The law of attraction atau hukum energi tarik-menarik ya. Energi menarik energi sejenis. Itu memang termasuk dalam salah satu hukum energi. Tetapi hukum energi itu bukan cuma itu saja. Pasti teman-teman pernah mendengar yang namanya the law of karma atau hukum tabur tuai, the law of detachment, the law of giving. Masih banyak sekali hukum-hukum energi yang saling terkait satu sama lain dan mendukung the law of attraction ini. Malahan terakhir saya dengar ada lagi yang namanya the law of assumption ya, assumption gitu. The law hukum asumsi. Nah, ini juga salah satu yang mungkin sebenarnya kalau secara lengkapnya kita harus merunut semua hukum ini harus kita jalankan, barulah the law of attraction ini bisa tercapai. Ya, kenapa? Karena kan the law of attraction yang kita dengar atau saya lihat di beberapa video yang tersebar gitu ya, bahwa kita cukup menulis scripting, kita percaya dan tara besoknya akan tercapai. Saya mencoba menulis beberapa scripting. Nah, di situ setelah saya tulis ada yang tercapai, ada yang belum tercapai ya teman-teman. Walaupun saya sudah menyerahkan semuanya, nggak bisa tercapai dalam waktu yang saya tentukan sendiri di dalam bukunya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya the law of attraction itu sangat baik dan apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian itu sudah benar semua. Tapi memang selain hukum the law of attraction harus ada hukum yang mendampingi. Mungkin saja teman-teman kita yang lain ini ketika menulis the law of attraction memiliki memang karma yang baik ya teman-teman, atau dia sudah menanam karma pada kehidupan ini, sudah rajin berderma. Lalu berderma itu bisa dari 4 sisi ya. Berderma dari sisi kesehatan, berarti berderma untuk kesehatan pada diri sendiri, kepada orang lain sehingga dirinya sehat. Berderma dalam hal memang beneran secara materi untuk mendatangkan materi, kekayaan seperti itu ya, atau dari sisi spiritual dan dari sisi relationship ya. Sehingga ketika ia menulis scripting atau attract sesuatu akhirnya bisa langsung tercapai. Teman-teman, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan saja sebenarnya bahwa janganlah kita terlalu terlena dengan hanya melakukan hal-hal yang membuat pikiran kita mengarah kepada apa yang mau kita attract ya. Itu sangat perlu dan sangat penting sebetulnya ketika kita meminta sesuatu, tapi ingat, ada satu hukum yang sangat wajib kita jalankan, yaitu hukum tabur tuai. Ini tetap juga harus dijalankan karena misalnya kita ingin mengattract kemakmuran, kekayaan. Sebelum kita attract kemakmuran dan kekayaan,
apakah kita sudah melakukan derma yang cukup? Apakah kita sudah melakukan pemberian yang cukup? Kan the law of tabur tuai ya, the law of karma ya tadi ya. Apakah kita sudah memberikan derma yang cukup sehingga akhirnya nanti kita dapat memetik buahnya? Kalau kita meng-attract kesehatan, apakah kita sudah membuat diri kita sendiri sehat dengan menjaga kesehatan sendiri, olahraga, minum vitamin, istirahat yang cukup, minum air putih, dan sekaligus kita menyehatkan orang lain ya. Menyehatkan orang lain itu misalnya dengan anak, kita sudah menyarankan yang bagus, sudah memberi contoh yang bagus, atau mengantar orang tua ke dokter ya. Itu adalah bagian dari kita menanam karma kesehatan. Apalagi teman-teman, dari sisi hubungan, ketika kita meng-attract bahwa kita minta ya kepada semesta untuk menjadi orang yang disukai, apakah kita sudah menabur agar kita menjadi orang yang disukai? Menjadi orang yang disukai ya berarti kita tidak boleh menjadi orang yang menyebalkan ya, sehingga kita itu adalah bagian dari kita menabur. Kita rajin untuk melakukan maaf dan memaafkan gitu ya, minta maaf dan memaafkan juga. Lalu dari sisi apa lagi selain itu? Ada dari sisi spiritual. Ketika kita ingin bahwa doa kita selalu didengar, atau kita ingin hubungan kita dengan Tuhan itu baik adanya, apakah kita sudah melakukan menabur juga secara spiritual? Nabur secara spiritual itu misalnya saja kita juga rajin berdoa, dan kita rajin untuk berkontemplasi diri, rajin untuk melakukan meditasi dan penyadaran. Apakah hal itu sudah kita lakukan, teman-teman? Nah, sehingga inilah yang akan mendukung yang namanya hukum the law of attraction. Teman-teman, selain the law of karma atau hukum tabur tuai, hukum apa lagi nih yang mendampingi agar the law of attraction-nya kita bisa lebih cepat tercapai? Yaitu adalah hukum energi menarik energi sejenis ya. Jadi kita harus punya perasaan atau punya vibrasi yang tinggi. Vibrasi yang tinggi ini cara diperolehnya gimana sih? Satu hal yang saya pelajari belakangan ini ya, ketika saya mulai melakukan meditasi, mulai melakukan penyadaran diri ya, dan berusaha untuk menyatu dengan ilahi gitu ya teman-teman. Itu yang saya pelajari adalah bagaimana caranya di dunia yang penuh dengan emosi, penuh dengan ketidakpastian, berusaha untuk yakin bahwa Tuhan akan selalu membantu. Nah, ini yang namanya berserah. Sulit nggak? Sulit teman-teman, jujur sulit ya ketika kita berusaha. Manusia ini, manusia biasa, itu hanya memikirkan secara logika saja. Secara logika gimana caranya besok kita hidup, bagaimana caranya besok menghadapi hari lagi gitu ya. Apa yang akan terjadi besok, masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, besok tuh gimana gitu ya. Dan ini berserah itu perlu terus kita latih. Bukannya seseorang itu hanya bilang, ya oke, saya sudah berserah gitu. Bukannya, oh si A ini berserah, si B berserah, si C tidak berserah gitu. Tidak berserah itu bukan berarti kemauan ya, tetapi memang perlu proses latihan yang cukup panjang ya untuk sampai benar-benar bisa berserah ya. Karena kita yang harus mengingatkan diri kita sendiri. Oh, ketika kita sudah mulai panik, ketika kita sudah mulai menghadapi masalah, lalu ingat lagi, berserah bahwa kita memang adalah makhluk Tuhan dan pastilah kita akan dibantu Tuhan. Berserah lagi. Ketika muncul rasa berserah, itulah kemudian kita akan muncul yang namanya rasa bersyukur. Ketika muncul rasa bersyukur kita masih hidup dan bersyukur atas apapun yang ada di dunia ini, akhirnya rasa-rasa semuanya yang baik-baik akan muncul. Rasa yang baik-baik adalah rasa memaafkan, rasa kenapa kita masih punya teman walaupun teman kadang menyebalkan, rasa bahwa kita masih punya anak, tetapi walaupun anak ini perlu kita terus-menerus kita beritahu gitu ya, kadang juga suka membuat kita kesal karena kenakalannya dan lain sebagainya, termasuk masalah-masalah keuangan ya teman-teman.
Teman-teman, rasa bersyukur ini akhirnya terus kita latih karena tadi kita sudah mengalami yang namanya proses berserah. Percayalah teman-teman, ketika kita berserah dan akhirnya kita bersyukur ya, eh, semua keindahan yang ada di dunia itu langsung akhirnya muncul. Dari dunia yang gelap, tiba-tiba kok dunia itu jadi indah semuanya. Kenapa dunia ini jadi indah? Karena rasa bersyukur kita. Rasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Kemarin ini saya pernah mengalami rasanya saya takut sekali kepada keadaan dan kondisi keuangan. Lalu ada seorang teman yang bercerita bahwa ia baru saja melakukan derma ke kampung yang letaknya ada di Pulau Flores, di bagian dalamnya lagi, di mana dia bercerita bahwa di sana orang sama sekali nggak punya listrik. Orang-orang yang masih umur 40-an ya, itu tampaknya sudah seperti orang umur 60-an, lalu badannya kecil-kecil, kulitnya keriput semua, saking itu dia kekurangan gizi. Dan ketika diberikan makanan, dia hanya mengambil, misalnya dikasih ayam gitu ya, hanya mengambil sebagian kecil saja untuk dia makan, lalu ayam ini dia simpan lagi untuk keesokan dan keesokan harinya lagi. Saking karena dia tahu bahwa mungkin dia nggak akan mendapatkan hal yang sama lagi. Dan seketika saya merasa sangat bersyukur ya, karena setidaknya setiap hari masih bisa makan pakai nasi, pakai telur gitu ya. Kadang-kadang malahan kita bisa makan daging, pagi makan daging, siang makan daging, malam makan daging lagi gitu ya teman-teman. Nah, tapi ada orang di sana, di luar sana yang untuk makan nasi aja susah sekali, dan di situ kita rasa sangat bersyukur. Kenapa saya sekarang masih makan daging tapi sangat khawatir dengan masa depan gitu ya teman-teman. Nah, dari sini ketika kita sudah muncul rasa bersyukurnya teman-teman, kita ingat lagi bahwa energi menarik energi yang sejenis, dimana ketika rasa syukur itu muncul, rasa syukur, rasa berserah itu ada dalam diagram energi yang memiliki vibrasi yang paling tinggi. Ketika kita sudah berada pada vibrasi yang paling tinggi, apa yang mau kita attract tadi disertai dengan hukum karma atau tabur tuai, wah itu langsung cesplung teman-teman. Apapun yang teman-teman minta akan langsung dikabulkan ya. Tapi kalau memang ada rasa masih kurang bersyukur, tabur tuainya padahal sudah mencukupi, itu kadang-kadang nggak langsung terpenuhi. Karena apa? Karena itu mengurangi energi kita ya, jadi tracknya tertunda seperti itu. Sebaliknya ya teman-teman, kalau the law of karmanya ini masih belum cukup ya, masih belum cukup untuk kita meng-attract, tapi kita sudah menulis scripting, udah attract nih, udah tanam dalam pikiran, terus kita sudah memiliki rasa bersyukur yang sangat dalam dan vibrasinya kita juga sudah tinggi ya, tapi tabungan kita belum cukup nih. Itu sama saja bahwa apa yang kita attract juga tidak terpenuhi atau belum saatnya terpenuhi. Ya teman-teman, maka dari itu semua adalah saling terkait satu sama lain, sehingga di sini saya mau sampaikan juga bagi teman-teman yang mungkin sudah melakukan the law of attraction, sudah berhasil, berarti teman-teman sudah memiliki vibrasi yang cukup baik. Terus lakukan, punya tabungan karma yang cukup, terus tabung untuk keinginan-keinginan lainnya. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin sudah merasa pikirannya sudah ke arah sana, sudah melakukan the law of attraction yang disarankan teman-teman di video lainnya, sudah melakukan scripting seperti itu ya, sudah detach, sudah tidak ada ikatan dengan apa yang kita inginkan tapi belum juga tercapai, itu akan tercapai pada waktunya ketika kita sudah menanam karma yang cukup ya teman-teman. Maka dari itu jangan juga berkecil hati dan jangan juga bilang bahwa the law of attraction ini tidak berjalan di diri kalian gitu ya. Karena apa? Karena masih terkait dengan hukum-hukum lainnya. Karena frekuensi dari Tuhan, frekuensi dari semesta yang bisa memenuhi, bisa meng-attract apa yang kamu minta, itu adalah frekuensi yang sangat halus, sehingga kita pun harus
punya energi vibrasi yang sangat baik, yang sangat halus. Ketika frekuensinya sama, maka apa yang kamu minta dapat tercapai. Gitu ya teman-teman. Maka dari itu pesan saya ya udah kita lakukan aja dari 4 sisi, menanam kebaikan dari sisi spiritual, menanam kebaikan dari sisi materi, menanam kebaikan dari sisi hubungan, dan menanam dari sisi kesehatan. Karena apa yang kita attract pastinya ada di 4 ini ya. Kalau nggak kesehatan ya kekayaan ya, minta supaya hubungan, biasanya minta jodoh gitu ya, atau minta hubungan dengan Tuhan, atau pikiran-pikiran kita menjadi seorang yang baik dan seorang yang punya intuisi yang bagus. Biasanya itu yang kita minta ya, itu yang biasanya kita LOE-in teman-teman. Teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga kita bisa LOE apa yang kita mau, kita bisa meng-attract apa yang kita mau, tapi kita juga jangan lupa bahwa di balik kita meng-attract, kita berusaha untuk pikirannya bagus, attract, melakukan semua ilmu-ilmu untuk menarik apa yang kita mau. Jangan lupa kita juga harus punya taburan atau tabungan ya, agar nanti kita juga bisa menuai, dan juga energi kita harus selalu baik dengan melakukan berserah dan bersyukur. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi ya. I love you all. Atma, namaste.